dan yang pertama ingin menyampaikan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia awalnya bukanlah organisasi politik. Organisasi ini didirikan pada 1908 Belanda dengan nama Insidenvereniging. Anggotanya adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di sana. Tujuan awalnya sederhana, yaitu sebagai tempat berkumpul, bertukar pikiran, dan mempererat hubungan antar mahasiswa dari Hindia Belanda. Namun seiringnya berjalannya waktu, para pelajar ini mulai menyadari kondisinya bangsanya yang sering berada di bawah penjajahan Belanda. Kesadaran ini perlahan tumbuh menjadi semangat nasionalisme. Perubahan besar yang terjadi pada tahun 1925, organisasi ini mengganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama bukan hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan perubahan tujuan. Jika sebelumnya hanya bersifat sosial, kini organisasi ini menjadi lebih politis dan secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia mulai menyatakan bahwa Indonesia harus merdeka dan tidak lagi bergantung pada kekuasaan kolonial. Dan juga di Perhimpunan Indonesia ini ada tokoh-tokoh penting, yaitu Muhammad Hatta yang kelak menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu ada juga Ali Sastромidjojo dan Abdul Majid Djojo Adiningrat. Mereka adalah para intelektual muda yang berani menyuarakan kemerdekaan Indonesia di tingkat nasional. Melalui pemikiran dan tulisan mereka, dunia mulai mengenal perjuangan bangsa. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia merumuskan 4 asas utama yang menjadi dasar perjuangan. Pertama, kesatuan nasional yang berarti seluruh rakyat Indonesia harus bersatu tanpa memandang suku, agama, dan daerah. Kedua, solidaritas, yaitu rasa kemerdekaan dan saling mendukung dalam menghadapi penjajah. Ketiga, non-kooperasi, yaitu menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Dan keempat, swadaya, yang berarti mengandalkan kekuatan sendiri dalam mencapai kemerdekaan. Keempat asas ini menjadi landasan kuat dalam perjuangan Perhimpunan Indonesia. Peran internasionalnya, salah satu keunggulan Perhimpunan Indonesia adalah peran ini di kancah internasional, merupakan aktif mengikuti berbagai konferensi internasional dan menjalani hubungan dengan organisasi pergerakan dari negara lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dunia terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mereka juga menerbitkan majalah berjudul Indonesia Merdeka. Melalui media ini, mereka menyebarkan gagasan kemerdekaan, mengkritik penjajahan, serta memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar. Perjuangan Perhimpunan Indonesia tentu tidak berjalan mulus. Pemerintah Belanda menganggap aktivitas mereka sebagai ancaman akibat banyak anggota Perhimpunan Indonesia yang diawasi bahkan ditangkap. Tekanan politik dan pembatasan gerak menjadi tantangan besar bagi organisasi ini. Namun demikian, mereka tetap teguh pada prinsip dan tidak menyerah. Semangat untuk merdeka justru semakin kuat. Perhimpunan Indonesia, peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Mereka berhasil mengubah pejuang Indonesia dari yang bersifat lokal menjadi perjuangan yang dikenal di tingkat internasional. Dunia mulai mengetahui bahwa Indonesia ingin merdeka. Salah satu itu organisasi ini juga membantu menanamkan semangat nasionalisme, dan organisasi ini juga membantu menanamkan semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan pemuda baik di dalam maupun di luar negeri.
Sekian video dari saya. Sekian Perhimpunan Indonesia yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.